penuh kebanggaan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Hadirin sekalian, para perempuan hebat Indonesia, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk perempuan hebat ini Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Selamat datang, Ibu. Apa kabar hari ini, Ibu? Iya, Ibu, baik. Boleh? Baik, alhamdulillah, terima kasih banyaknya sudah membuka dan mengundang saya hadir ke atas panggung. Senang sekali karena dari sini baru kelihatan ini begitu banyak perempuan-perempuan berdaya, ibu-ibu yang semangat. Pagi-pagi sudah kumpul bersama-sama di gedung ini, pasti kalau tidak dengan itikat yang kuat, dengan motif yang kuat dan semangat yang luar biasa, nggak akan terkumpul segini banyak perempuan hari ini dengan semangat untuk memperdayakan dan menguatkan diri. Kita boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Dan juga senang sekali Bu melihat ternyata banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia, khususnya ibu-ibu yang hadir pada hari ini dengan semangat. Padahal kalau dipikir ini adalah hari Kamis ya Ibu ya. Hari Kamis, waktu-waktu bagi para perempuan Indonesia produktif. Dan dengan kedatangan mereka hari ini, sama-sama kita akan mendengarkan insight-insight sharing-sharing dari Ibu Mutia langsung pada hari ini. Mungkin boleh Ibu diceritakan sama kami atau dibagikan kepada kami kira-kira dengan begitu banyaknya tantangan yang terjadi di ruang digital. Adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami semua, mungkin para ibu-ibu, generasi muda dan para perempuan, dan serta arahannya seperti apa Ibu? Silakan. Baik, terima kasih. Nah ini udah lebih penting mikrofonnya. Jadi aku diberitahu bahwa ibu-ibu yang hadir di sini sebagian besar adalah memang yang penggiat-penggiat digital. Betul, ibu-ibu? Semangat dong suaranya, betul? Jadi memang ada blogger, ada pelaku UMKM digital, makanya ada Mbak Stephanie, terima kasih dari TikTok yang hadir hari ini. Kemudian ada para pahlawan-pahlawan UMKM digital, ada entrepreneur ya, dan lain-lain yang penggiat-penggiat di dunia digital, di sosial media. Jadi ini aja jumlah perempuan yang memang secara digital itu aktif, itu di bawah laki-laki. Jadi makanya itu yang kita juga senang kenapa bisa di sini berkumpul begitu banyak perempuan-perempuan yang aktif dan cakap digital, karena kita juga sedang ingin menaikkan literasi dan keaktifan perempuan di ranah digital. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika aktif di ranah digital, kita ingin perempuan-perempuan yang berada di ranah digital itu berdaya. Baik itu berdaya untuk memperkuat ekonomi keluarga, berdaya untuk meningkatkan kecerdasan edukasi bagi keluarganya dan dirinya, kemudian berdaya untuk lebih banyak belajar, termasuk saya sendiri banyak belajar dari internet mengenai bagaimana parenting yang baik, karena anak saya usianya 3,5 tahun dan teman-teman saya rata-rata di usia 47 tuh anak-anaknya udah gede-gede bahkan kuliah. Jadi aku mau nanya ke teman-teman yang sepantaran saya itu juga agak sungkan karena rata-rata ketika ditanya gimana ya cara ngajarin anak 3,5 tahun. Jadi internet menjadi tempat saya untuk parenting misalnya, di luar tentu melaksanakan fungsi tugas saya juga sebagai Menteri Komunikasi dan Digital yang tentu juga harus banyak berhubungan dengan internet, baik untuk mendapatkan informasi maupun untuk melihat bagaimana perilaku dari penggiat-penggiat digital di Indonesia. Kemudian dalam kerangka itu juga kita melihat bagaimana perempuan digital ini harus juga bisa berdaya di ranah digital dalam rangka perlindungan untuk anak-anaknya. Jadi kalau tadi untuk memperdayakan dirinya, menguatkan ekonominya,
kemudian edukasi untuk keluarganya, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman perempuan di ranah digital ini juga bisa melindungi anak-anaknya yang saat ini memang dibilangnya digital native. Jadi kalau kita dulu ketika lahir belum paham digital, tapi anak-anak kita itu rata-rata dari lahir mungkin karena melihat orang tuanya juga menggunakan gadget, maka mereka sudah terpapar dengan digital dari lahir. Jadi challenge-nya pasti berbeda dan perlindungan yang diberikan oleh orang tua, terutama ibu-ibunya, jauh lebih berbeda dan jauh lebih sulit. Kalau dulu tidak mau anaknya terpapar hal-hal yang kurang atau yang berpotensi mencederai, biasanya anaknya ditaruh aja di rumah gitu ya, nggak boleh keluar gitu kalau ibunya nggak bisa mendampingi. Tapi kalau sekarang ya gadget dan digital itu masuk ke ranah yang sangat pribadi, yaitu di rumah, di kamar gitu ya, sehingga memang challenge untuk orang tua mengawasinya menjadi amat sangat sulit, terutama karena pada awalnya kita belum paham bahwa ternyata misalnya sebuah game yang kelihatannya sangat innocent ya, itu juga ternyata ada potensi bahaya bahkan besar. Kemudian juga sebagian, ya tidak semua game, tapi sebagian yang kelihatan innocent itu justru berpotensi besar. Kemudian juga pentingnya literasi seperti ini dengan melibatkan teman-teman e-commerce seperti hasil di TikTok juga, karena kita ternyata mencatat banyak juga anak-anak yang juga impulsif baik gitu ya. Jadi mereka juga mengeluarkan uang yang mungkin memang diberi akses oleh orang tuanya untuk membeli hal-hal, dan kemudian namanya anak-anak terjadi kerentanan penipuan yang lebih tinggi daripada terhadap orang dewasa. Nah, aku ingin sharing sedikit data-data karena memang mampir ke sini tujuannya itu ibu-ibu kalau untuk UMKM-nya nanti ada yang lebih memang tepat dan pakar untuk membicarakan itu. Kalau saya mungkin tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator bahwa pengawasannya juga harus ditingkatkan, karena misalnya data dari Cyber Internet Center ada 46% anak-anak usia 8-17 tahun yang pernah tertipu secara daring. Jadi 46% itu hampir 50% ibu-ibu. Jadi hampir setengah dari anak-anak yang masuk ke ranah digital itu tersurvei pernah mengalami penipuan secara daring. Kemudian 1 dari 4 anak di Australia atau 25% pernah menjadi korban scam jual beli daring. Kemudian penipuan online di Indonesia dari 1 tahun November 2024 kepada Oktober 2025 itu menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 53.928 atau hampir 54.000 untuk yang melaporkan ke atau terdata di OJK. Nah, kita duga angka penipuan online ini jauh lebih tinggi daripada data yang terlapor atau terdata di OJK. Nah, kalau kita lihat persentase pengguna internet di Indonesia di bawah 18 tahun, jadi usia anak tuh kalau di Indonesia sesuai undang-undang anak tuh 18 tahun ke bawah. Nah, angka di 18 tahun ke bawah pengguna internet itu hampir 50% atau tepatnya 48%. Jadi kita bisa duga bahwa dari 54.000 penipuan yang terjadi dalam 1 tahun itu, iya, hampir setengahnya juga berarti kepada anak-anak. Data UNICEF Indonesia di 2025, 42% anak Indonesia pernah mengalami rasa tidak nyaman. Jadi ini belum tentu penipuan, tapi rasa tidak nyaman, mungkin perundungan, mungkin hal-hal lain atau sexual exposure dari orang-orang dewasa kepada anak-anak. Intinya yang memang child grooming. Sekarang kita juga sedang melihat bahwa ternyata child grooming itu nyata, dan kemarin misalnya kita melihat dari kasus Aurelia, beliau sangat kuat, tapi itu pun di masa lalu itu belum dikombinasikan dengan online ya. Jadi bayangkan di masa online ini child grooming itu juga bisa meningkat jauh lebih besar karena bisa dilakukan dengan cara-cara online. Inilah kenapa kita harus selalu hati-hati ketika anak-anak kita menggunakan platform yang memang ada kontak dengan orang tak dikenal. Dan ini yang juga diatur oleh Komdigi menjadi resiko-resiko yang kita katakan resiko tinggi ketika memang ada paparan anak. Ada fitur yang membuat anak bisa terpapar
kepada orang-orang tak dikenal. Gen Z 39% pernah tertipu secara daring, padahal Gen Z itu kita anggap orang-orang atau anak-anak yang native, jadi artinya dari kecil mereka sudah paham mengenai internet. Nah kalau Gen Z-nya yang native aja 39%, jangan-jangan perempuan di level ibu-ibu gitu ya, kalau ini kayaknya masih ibu-ibu muda, tapi mungkin orang tua kita gitu ya, itu juga pasti menjadi segmen yang paling banyak menjadi target-target penipuan. Nah kebetulan yang belanja kabarnya banyak perempuan di internet, jadi memang ini juga tidak hanya menargetkan anak tadi saya sampaikan, tapi juga banyak menargetkan perempuan-perempuan yang berada di ranah digital. Karena itu kalau misalnya kita dari pemerintah melakukan sosialisasi dan pertemuan seperti ini kan nggak bisa besar ya, artinya tidak bisa banyak pertemuannya karena Kementerian Kominfo juga mengurusi berbagai hal termasuk infrastruktur, konektivitas dan sebagainya. Karena itu kita memang perlu sekali dekat dengan komunitas-komunitas perempuan yang ada di ranah digital, karena biasanya dari mulut ke mulut dengan kekuatan emak-emak, kekuatan ibu-ibu itu yang bisa membantu mengedukasi kepada perempuan-perempuan lainnya. Yang paling efektif sekarang itu dalam model komunikasi adalah ketika mereka menekankan dari teman, dari orang yang mereka dekat, dari orang yang mereka, dari komunitas-komunitas, dari orang yang mereka dengar di komunitas itu. Karena itu memang kita sempatkan harus hadir di acara ini karena justru kita ingin appeal, kita ingin meminta kepada ibu-ibu semua untuk mari kita membantu menyadarkan perempuan-perempuan lainnya. Jadi itu yang semangat itu yang penting kita kita lakukan hari ini dalam pertemuan pagi ini. Ya. Luar biasa sekali ya, ini menarik sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan Tadi kan mengatakan banyak sekali ternyata data yang sudah Ibu sampaikan betapa tingginya kasus penipuan online. Hal ini tentunya yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana kira-kira perlindungannya itu sendiri. Nah, berkaca dari pemerintah itu sendiri ya Ibu ya, kira-kira bagaimana dari Komdigi melakukan perlindungan serta pengawasan, seperti apa kebijakannya Ibu? Angka tadi mungkin perlu saya tambahkan supaya perspektifnya lebih luas sebelum aku jawab, bahwa kita tetap ingin dorong UMKM digital itu berdaya ya. Jadi bukan berarti perempuan kita katakan bahwa ini tidak aman buat perempuan, tidak. Perempuan harus ada di sana untuk memberdayakan diri gitu. Tapi kita harus sangat hati-hati dan harus melakukan pengawasan. Kenapa perempuan juga harus mengisi ranah digital? Karena kalau ini perempuan rata-rata ya, karena kita percaya justru kita bisa mengisi ruang-ruang baik di ranah digital, dan tugas kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai ibu, untuk terus mengisi ruang ini dengan kebaikan-kebaikan ruang digital ini. Jadi sekali lagi angka tadi aku takut disampaikan bukan berarti mendorong perempuan-perempuan keluar dari situ, tapi justru ayo kita berlomba-lomba mengisi ranah digital ini dengan hal-hal yang memberdayakan perempuan. Karena kalau kita lihat negara juga perlu itu, jadi bukan cuma perempuan sebagai ibu yang perlu hadir, tapi negara juga sangat amat terbantu dengan misalnya angka 66 juta UMKM di Indonesia, diantaranya 4,5% dikelola oleh perempuan atau sekitar 42 juta UMKM. Jadi artinya secara ekonomi juga membantu tidak hanya diri perempuan itu, tidak hanya keluarga, tapi juga negara. Jadi kita memang betul-betul ingin supaya lebih banyak perempuan juga aktif di ranah digital. Namun kalau ditanya apa aturan yang kita lakukan, jadi di Komdigi itu pemerintah ya melalui kemarin juga kita yang mengusulkan kepada pemerintah, tapi Pak Presiden juga cukup tegas untuk memperlakukan aturan mengenai perlindungan anak di ranah digital. Kita sebutnya PP Tunas, Tunggu Anak Siap, yang memang mendelay atau menunda anak-anak bisa masuk atau membuat akun di ranah PSE, sosial media, e-commerce dan sebagainya. Nah, usianya itu di 16 dan 13 tahun, 16 untuk high risk dan mohon maaf, rata-rata sosial media itu memang berada di resiko tinggi ya, jadi di 16 tahun
Kemudian mungkin ada hal-hal di internet yang juga ada edukasinya dan juga tidak resiko yang tidak terlalu tinggi, itu kita masukkan ke resiko rendah. Tapi untuk saat ini message utama kita adalah kalau bisa ya kita memang patokannya yang paling tinggi 16 tahun ke atas baru boleh membuat akun sendiri di social media, termasuk e-commerce dengan resiko tinggi. Jadi ini sih yang sedang kita dorong. Sebetulnya PP-nya sudah jadi kita sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden pada Maret tahun 2025. Sekarang kita dalam masa tunggu untuk kemudian memperlakukan secara aktif gitu ya. Yang kita targetkan adalah 1 tahun dari PP tersebut ditandatangani. Jadi mudah-mudahan bulan Maret ini sudah bisa ada aturan dengan lengkap dengan sanksinya gitu. Ini bukan berarti ibu-ibunya yang kena ranah sanksi, ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir, gitu. Jadi ini bukan ibu-ibunya yang kena sanksi, bukan anak-anaknya yang kena sanksi, tapi lebih kepada platform untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk resiko tinggi atau anak-anak di 13 tahun untuk resiko rendah tidak bisa masuk untuk membuat akun di social media atau di platform tersebut. Biasa sekali ya Bu, berarti sudah dikeluarkannya PP Tunas itu dari tahun lalu ya Ibu ya, dari tahun lalu. Dan seperti tadi juga saya sempat mendengarkan bahwa rencananya akan meluncurkan Kemen terkait dengan perlindungan data. Kira-kira seperti apa itu Ibu, kalau boleh diceritakan? Iya, jadi nanti permennya itu mengatur mana yang resiko tinggi, platform apa saja, yang resiko rendah apa saja. Jadi memang dan sanksinya seperti apa? Karena kalau di PP belum ada aturan jelas mengenai sanksi. Jadi peraturan menteri itu turunan dari PP, itu yang memang kita akan tunggu mungkin dalam sebulan. Ini bisa diselesaikan sehingga Maret betul-betul bisa implementatif. Nah, harapan kita terhadap teman-teman e-commerce gitu ya yang hadir, kemudian juga social media itu bahkan sebelum Maret tolong mulai proaktif untuk mengeluarkan akun-akun anak. Jadi untuk mendeaktifkan akun-akun anak sebelum ini berlaku, sebagaimana di Australia misalnya ketika sebulan menuju tanggal yang ditentukan itu banyak social media yang memang sudah secara aktif mendeaktifkan akun-akun anak yang memang masuk ke ranah aturan yang kurang lebih sama di Australia gitu. Sehingga ketika sudah mulai mereka tidak terkena sanksi karena masih PR untuk mengeluarkannya saja butuh waktu. Dan yaitu kalau misalnya di tanggal yang sudah diputuskan nanti mereka belum mengeluarkan akun-akun anak atau kedapatan ada akun anak yang masuk, mereka bisa kena sanksi hingga mereka bisa kena sanksi. Ini menarik sekali juga ya topik yang kita bahas hari ini. Namun Ibu, saya boleh memberikan satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah ada pesan untuk para ibu-ibu womenpreneur yang hadir pada hari ini agar mereka lebih percaya diri, lebih produktif lagi, dan juga mungkin lebih konsisten untuk memanfaatkan teknologi digital? Karena tadi kita pengen maximize that potential gitu, khususnya di ruang digital. Seperti ini berhubungan dengan penyampaian kita tadi, karena rata-rata perempuan yang belum confident, belum percaya diri masuk karena merasa bahwa ranah digital itu nggak aman, banyak penipuan. Selain mungkin bagi sebagian susah dibuat gitu, tapi itu sudah semakin kecil. Rata-rata belum mau masuk ke ranah digital karena takut penipuan, takut ditipu gitu ya. Jadi ini menjadi relevan aturan-aturan yang memang mengatur supaya ekosistemnya lebih sehat. Ketika ekosistemnya lebih sehat, saya yakin lebih banyak perempuan yang bisa lebih confident untuk masuk. Dan menyehatkan ekosistem itu perlu kerja sama-sama, jadi dari pemerintah membuat aturannya, tapi tetap ibu anak-anaknya ada di ibu-ibunya. Terutama karena kita tidak mau memberikan sanksi terhadap anak-anaknya, ibunya juga perlu mengawasi. Karena mohon maaf, mungkin anaknya tidak bisa membuat akun, tapi ada saja mungkin orang dewasa, belum tentu orang tuanya, yang memberikan akun dan passwordnya kepada anak tersebut. Itu juga tidak menyelesaikan masalah dan itu. Jadi memang pelaksanaan ini berhasil atau tidak akan sangat tergantung kepada orang tuanya
juga di rumah. Untuk ibu-ibu yang mungkin khawatir, Bu saya tapi ngajarkan anak lewat platform edukasi gitu. Selama didampingi ibunya itu tidak masalah, karena yang dilarang adalah membuat akun bagi anak-anak. Jadi anak-anak kita anggap tidak bisa mandiri berada di ranah digital sendiri sampai usia tertentu, yaitu untuk resiko tinggi 16 tahun. Itu ibarat ibu-ibu yang punya anak-anak kecil membiarkan anaknya keluar rumah main di kompleks sendiri. Apakah kita akan melakukan itu? Kan tidak. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, membiarkan anak-anaknya main di taman, main di hutan yang indah, tapi di hutan itu ada kadang-kadang ada ular. Jadi memang kita nggak bisa prediksi kalau hutan kelihatan indah, tapi di dia namanya hutan, ya ada hal-hal yang membahayakan. Jadi kita nggak mungkin membiarkan atau tersesat. Itu jadi kurang lebih itu yang membuat kita ingin menegakkan ini. Dan kemudian langkah ini ternyata diikuti juga negara-negara lain yang saat ini memang semua hampir ya banyak negara termasuk Malaysia, Singapura, di Eropa juga ada beberapa negara yang juga mengeksersis aturan-aturan yang kurang lebih sama di negaranya masing-masing. Jadi semangat ibu-ibu, mari kita kita ciptakan ekosistem digital yang lebih kondusif. Kita amat meyakini kalau misalnya kejahatan-kejahatan digitalnya turun, baik itu pornografi, baik itu human trafficking, baik itu judi online, baik itu penipuan, maka UMKM digitalnya juga menjadi punya ruang yang lebih besar. Karena ranah digital itu kayak rumah besar. Kalau kapingnya diisi hal-hal lainnya yang negatif, maka UMKM digitalnya juga pasti kan dia harus berbagi dengan judi online, dengan mereka yang menyebarkan pornografi dan lain-lain. Tapi ketika yang buruk-buruk ini kita bersihkan, maka ruang untuk UMKM digitalnya tumbuh di dalam rumah digital itu menjadi lebih besar. Nah ini yang PR kita sama-sama untuk memberantas hal-hal yang negatif di ranah digital. Itu aja. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Kalau kita berikan kemudian apresiasi untuk Ibu Mutia Hafid. Tentunya luar biasa kita sudah sama-sama mendengarkan pesan beliau bahwa pentingnya sebagai perempuan saat ini di tengah transformasi digital, kita tidak hanya sebagai user saja para pengguna, tapi kita juga penggerak ekonomi negeri. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Mutia Hafid atas sharing sessionnya yang sangat inspiratif dan juga informatif bersama dengan kita semua. Izinkan kami untuk berfoto bersama dengan Ibu, dan kami tentunya turut mengundang Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Ibu Vivi Alinia Yahya. Kami juga turut mengundang tenaga ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Bapak Abdul Latif Siregar, PLT Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi Ibu Farida Dewi Maharani, Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Ibu Stephanie Susilo, dan juga Womanpreneur dan Content Creator Ibu Devi Anastasia. Kami persilakan. Baik.